Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi kali ini aku bakal adain podcast dengan tema dakwah. Jadi di sini aku akan ambil judulnya yaitu tentang bersyukur. Dan di sini aku nggak sendirian karena aku ditemenin sama temanku yang paling cantik, yaitu di sini ada Evia. Halo Evia. Halo, assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Azza. Waalaikumsalam Evia. Gimana kabarnya Evia? Alhamdulillah baik ya untuk saat ini. Dan kedepannya semoga baik-baik terus ya. Amin. Alhamdulillah. Oke Evia, di sini kan kita kan mau mau membahas tentang bersyukur ya. Kita ngambil tema bersyukur. Jadi langsung aja ke intinya. Nggak inti sini, pertanyaan lah ya. Kalau podcast kan kita tentang pertanyaan gitu. Oke, kalau menurut Evia nih, arti dari kata bersyukur tuh seperti apa sih menurut kamu? Bersyukur tuh yang seperti apa, yang gimana? Menurut aku, bersyukur tuh rasa ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang udah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa banyaknya. Jadi kita tuh berterima kasih sama Allah, itu bersyukur. Menurut aku gitu. Jadi gitu ya. Ya. Bersyukur tuh yang ungkapan rasa terima kasih gitu. Jadi menurut kamu juga contoh bersyukur itu yang seperti apa? Kalau menurut aku contoh bersyukur itu selalu berterima kasih atas bantuan orang-orang. Kita selalu mengucapkan alhamdulillah atas apa yang udah Allah kasih sama kita. Itu menurut aku contoh orang-orang yang bersyukur tuh kayak gitu. Dan di Al-Qur'an juga ada ayat yaitu fabi ayyi ala rabbikuma tukadiban, yang artinya maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan. Dan itu di Al-Qur'an tuh di Quran surat Ar-Rahman itu diulang 31 kali. Banyak banget ya. Iya, banyak banget. Jadi itu kita tuh harus diwajibkan untuk bersyukur gitu. Karena Allah tuh udah ngasih kita tuh kenikmatan banyak banget, keberkahan banyak banget. Masa kita nggak mau bersyukur sama Allah gitu kan? Kita harus memiliki rasa terima kasih gitu sama Allah. Iya. Lagi juga kita bernafas, ini kan gratis ya. Iya. Kita bernafas tuh gratis. Jadi kita harus berterima kasih juga sama Allah. Nah, bener banget. Oh ya nih, menurut kamu ada nggak sih di dunia ini orang yang nggak bersyukur? Padahal kita tuh udah diberi banyak kenikmatan nih sama Allah. Contohnya tadi kayak bernafas, kita diberi kenikmatan, dan diberi kita udah diberi oksigen gratis gitu sama Allah. Ada nggak sih yang nggak bersyukur menurut kamu? Menurut aku di dunia ini banyak banget ya Zaya yang gak bersyukur. Jangan kan di dunia, di sekitar kita tuh juga banyak banget orang-orang yang gak bersyukur. Contohnya kayak orang-orang yang selalu mengeluh gitu. Emang mengeluh tuh emang wajar di setiap manusia, tapi tuh kalau emang dia setiap hari mengeluh, jadi kita tuh yang mendengar itu kan kayak risih dengarnya. Malah ini nih orang nih kenapa sih selalu mengeluh, kenapa sih selalu nggak pernah bersyukur gitu sama Allah. Dan sama kayak orang-orang yang selalu membanding-bandingkan dirinya sama orang lain, itu kan sama aja dia kayak nggak bersyukur atas apa yang Allah kasih. Makanya kita menghargai pemberian Allah itu dengan bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, berterima kasih kepada sesama kalau kita ditolong mereka gitu. Iya. Oh ya, menurut kamu tuh ada nggak sih kayak bentuk-bentuk bersyukur? Kita bersyukur menggunakan apa kita bersyukur dengan menggunakan apa gitu, ada nggak sih? Menurut aku bentuk-bentuk bersyukur itu ada 3 ya. Kalau itu menurut aku ya, yaitu dengan lisan. Dengan lisan tuh kayak contohnya kita tuh orang kaya ya, hokai gitu kan, orang kaya. Tapi kita tuh nggak sombong atas apa yang kita punya. Kayak kita tuh nggak pamer sama omongan kita. Aku tuh punya mobil loh, punya ini loh. Kita tuh nggak pamer. Kita tuh kayak alhamdulillah aku masih diberi rezeki sama Allah kayak gitu. Diberi kecukupan. Iya, diberi kecukupan. Nah, terus yang kedua itu ada bersyukur dengan badan. Bersyukur dengan badan itu kita bersyukur dengan badan kita, pekerjaan kita, yaitu dengan sholat, puasa, nah kayak gitu. Itu karena badan kita yang menggerakkan gitu ya, diri kita yang menggerakkan, makanya kita harus bersyukur. Ya. Terus yang terakhir ini ada bersyukur dengan hati, yaitu dimana kita selalu rendah hati, selalu
menerima apa aja yang Allah kasih sama kita. Kita tuh nggak pernah ada rasa iri dengki gitu menurut aku sih. Oke. Berarti ada 3 tadi ya menurut kamu. Berarti Iya. apa? Bersyukur menggunakan lisan, menggunakan badan, dan menggunakan hati. Oh ya, kenapa sih kita harus bersyukur? Menurut kamu gimana? Kenapa kita harus bersyukur? Menurut aku kenapa kita harus bersyukur? Karena dengan bersyukur bisa membuat kita bahagia. Kalau menurut aku bahagia karena kita tuh di situ tuh kita menikmati atas apa yang udah Allah kasih. Jadi kita kan bahagia, kita enjoy aja gitu kan. Nah, karena kan emang kita bersyukur itu emang ungkapan rasa terima kasih kita sama Allah, biar kita tuh selalu mensyukuri itu apa yang Allah kasih sama kita. Kita selalu ingat juga gitu sama Allah ya. Selalu ingat sama Allah gitu. Dan juga nih kan pasti kalau misalnya kita udah bersyukur tuh ada hikmahnya. Hikmahnya bersyukur itu apa aja? Hikmahnya bersyukur itu menurut aku itu kita dapat tambahan nikmat lagi sama Allah. Mendapat kan? tambahan nikmat. Dengan bersyukur kita nambah lagi kan nikmatnya. Kita dikasih kenikmatan lagi sama Allah. Terus kita juga mendapat ampunan dari Allah. Tuh dapat ampunan dari Allah, dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Terus kita juga dapat pahala dari Allah tuh, dapat bonusnya banyak banget kan ya. Dengan kita bersyukur gitu. Terus juga membuat diri kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, jadi kan kita kan kayak membahas ada nggak sih ya orang-orang yang nggak bersyukur, tadi kan udah dibahas. Terus orang-orang yang nggak bersyukur itu dia tuh yang nggak bersyukur yang model gimana sih? Nggak bersyukurnya tentang apa gitu? Nih ada ya orang-orang yang nggak bersyukur tuh kayak orang-orang yang nggak tahu berterima kasih. Misalnya aku nih dibantuin sama Aza. Nah malah aku tuh nggak berterima kasih atas bantuannya, malah itu kayak bodoh amat. Nah itu ciri-ciri orang yang nggak bersyukur, tidak mempunyai rasa berterima kasih kepada orang lain. Nah terus abis itu lalai dalam beribadah. Orang-orang yang lalai dalam beribadah tuh orang-orang yang nggak bersyukur. Dia tuh selalu meninggalkan ibadahnya, dia selalu meninggalkan sholat. Waktu yang dia luangkan untuk Allah itu nggak ada. Itu ciri-ciri orang yang nggak bersyukur. Oke. Nah, terus gimana nih menurut caranya biar kita tuh mengingatkan orang-orang yang kurang bersyukur itu, biar dia tuh bisa bersyukur, dia tuh bisa berterima kasih gitu, gimana caranya? Caranya itu kalau menurut aku tuh berawal dari diri kita sendiri ya, Zah. Oh ya, dari diri kita sendiri. Iya, dari diri kita sendiri. Kayak kita mencontohkan, aku nih dibantuin kamu nih, aku makasih ya Zah, aku bilang makasih sama kamu. Nah secara nggak langsung itu mengajarkan orang lain juga untuk bersyukur gitu. Oh, berarti kita harus dari diri sendiri kita dulu. Dari diri kita dulu. Baru kita dengan cara kita seperti itu, kita secara tidak langsung kita sudah sudah mengajari mereka gimana bentuk bersyukur gitu ya. Iya, benar banget. Oke. Oh iya Ev ya, jadi ini tadi kan kita udah bahas nih ya, udah bahas banyak banget tentang bersyukur. Jadi tentang apa itu bersyukur, seperti apa bersyukur, contoh bersyukur, kemudian gimana siapa aja orang yang nggak bersyukur, terus gimana cara kita mengingatkan orang-orang yang tidak bersyukur itu seperti apa ya. Jadi di sini aku mau mencoba menambahkan tentang di sini ada salah satu firman Allah yang berbunyi, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi di situ kita emang benar-benar harus berterima kasih gitu sama Allah, berterima kasih sama Allah karena kita udah diberi banyak kenikmatan. Dan jika Allah juga sudah berfirman di situ, kalau semisal kita nggak tidak bersyukur atau tidak karena kita mengingkari nikmatnya, maka azab dari Allah itu sangatlah pedih.
Dan kemudian di sini juga ada dampak positif bersyukur, yaitu ada menghilangkan rasa sombong dan angkuh, kemudian menyadarkan diri bahwa semua yang dimiliki adalah kepunyaan Allah, dan menyadarkan diri bahwa kita lebih beruntung daripada orang lain dan membuat hidup kita menjadi lebih bahagia. Jadi bersyukur itu banyak manfaatnya ya, Eviah ya. Terima kasih ya tadi waktunya udah mau menemani saya podcast di tentang tema bersyukur kali ini. Iya, sama-sama Aza. Semoga para pendengar bisa ngambil manfaat gitu ya, bisa Iya. jadi pelajaran buat kalian, buat aku juga, buat kamu juga, buat kita semua. Ya, amin. Amin. Jadi terima kasih waktunya dan saya cukupkan ya di podcast kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.